Baik, kita lanjutkan materi kita. Ayat Al-Quran tentang ilmu pengetahuan. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan tentang pentingnya ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah Surat At-Taubah ayat 122. Coba diperhatikan lafaz ayat berikut. Sambil kita dengarkan bacaan tartil dari Syekh Masyari Rashid. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Dengarkan sekali lagi. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Kemudian dengarkan potongan ayat lalu diulang. وما كان المؤمنون لينفروا كافة. Silahkan diulang. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. Silahkan diulang. ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Silahkan diulang. Itulah bacaan tartil dari surat At-Taubah ayat 122. Bagi yang belum bisa membaca dengan lancar, silahkan mengulangi lagi mendengarkan bacaan tartil tersebut sampai bisa membaca dengan lancar. Kemudian kita lanjutkan arti kata. Arti masing-masing kata dari surat At-Taubah ayat 122. Yang pertama, wa ma kana. Artinya tidaklah patut. Kemudian al-mu'minun. Artinya orang-orang mukmin. Liyanfiru. Artinya untuk berangkat. Dalam hal ini maksudnya adalah berjihad. Kaffah. Semuanya. Falaula nafaro. Maka apakah tidak keluar atau pergi? Min kulli firqatin. Dari setiap golongan. Minhum. Dari mereka. Ta'ifatun. Sekelompok orang. Liyatafaqqahu. Untuk belajar.
fid din, dalam pengetahuan agama. Waliyunziru, agar mereka memperingatkan. Qaumahum, kaum mereka, untuk taat kepada Allah. Idza raja'u, ketika mereka kembali. Ilaihim, kepada kaum mereka. La'allahum, agar mereka. Yahzarun, mereka dapat menjaga diri dan berhati-hati dari sisa Allah. Setelah kita ketahui masing-masing arti kata dari surah At-Taubah ayat 122, mari lihat terjemahan dari ayat tersebut. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Kemudian kita lihat lagi hukum tajwid yang ada pada surah At-Taubah ayat 122. Di sini diambil 4 saja hukum tajwid yang ada pada ayat tersebut. Yang pertama, pada kata ينفروا hukum tajwid pada kata ini adalah ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki adalah hukum tajwid apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Huruf ikhfa itu jumlahnya 15. Pada lafaz ini, huruf ikhfanya adalah fa. Nun sukun bertemu dengan fa. Maka cara membacanya, nun sukun dibaca samar, kemudian dicampurkan dengan huruf setelah itu. Maka dibaca ينفروا ينفروا bacanya didengungkan dan ditahan 3 harkat. Selanjutnya, pada kata كافة hukum tajwidnya adalah mad lazim musaqal kilmi. Yang dimaksud dengan mad lazim musaqal kilmi adalah mad asli yang bertemu dengan huruf hijaiyah yang berbaris tasydid. Maka cara membacanya, mad itu dipanjangkan sepanjang 6 harkat atau 3 alif, kemudian baru dibaca huruf tasydid setelahnya. كافة كافة Lafaz selanjutnya adalah minhum. Hukum tajwidnya izhar halki. Izhar halki adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar yang 6. Di sini huruf izharnya adalah ha. Cara membacanya, nun sukun dibaca jelas tanpa terpengaruh oleh huruf setelah itu. منهم Lafaz selanjutnya adalah طائفة hukum tajwidnya adalah mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil adalah mad asli yang setelahnya ada hamzah yang terdapat pada satu kata. Jadi ta'ifah adalah satu kata. Hukum membacanya dipanjangkan sepanjang 4 atau 5 harkat atau 2,5 alif. طائفة
Selanjutnya, kita masuk pada kandungan ayat. Dalam ayat tersebut dapat kita pahami bahwasanya tidak perlu semua orang mukmin berangkat ke medan perang apabila peperangan itu dapat dilakukan oleh sebagian kaum muslimin saja. Tujuannya adalah supaya terdapat pembagian tugas dalam masyarakat. Sebagian berangkat ke medan perang, dan sebagian lagi tekun menuntut ilmu dan mendalami ilmu-ilmu agama. Ini dilakukan supaya ajaran Islam dapat diajarkan secara merata, dakwah dapat dilaksanakan lebih efektif dan bermanfaat, serta kecerdasan umat Islam dapat ditingkatkan. Mempelajari agama adalah tugas umat Islam. Kemudian mengamalkannya dengan baik. Menyampaikan pengetahuan agama itu kepada orang yang belum mengetahui. Tugas-tugas tersebut merupakan tugas umat dan tugas pribadi setiap muslim. Tentunya sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan masing-masing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Abdullah bin Amr, anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam qala, balighu anni walau ayah." Rawahu Bukhari. Artinya, dari Abdullah bin Amru, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sampaikanlah olehmu apa-apa yang telah kamu peroleh dariku, walaupun hanya satu ayat Al-Quran." Hadis riwayat Bukhari. Apabila umat Islam telah memahami ajaran-ajaran agamanya dan telah mengerti hukum halal dan haram, serta perintah dan larangan agama, tentulah mereka akan lebih dapat menjaga diri dari kesesatan dan kemaksiatan. Selain itu, dapat melaksanakan perintah agama dengan baik dan dapat menjauhi larangannya. Dengan demikian, umat Islam menjadi umat yang terbaik, sejahtera di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, ayat ini telah menetapkan bahwa fungsi ilmu tersebut adalah untuk mencerdaskan umat. Maka tidaklah dapat dibenarkan apabila ada orang-orang Islam yang menuntut ilmu pengetahuan hanya untuk mengejar pangkat, hanya untuk mengejar kedudukan, atau untuk mengejar keuntungan pribadi saja. Apalagi mereka menuntut ilmu dan menggunakan ilmu pengetahuan tersebut sebagai kebanggaan, kesombongan diri untuk membanggakan diri terhadap golongan-golongan yang belum menerima pengetahuan.